Oke, kalau sekarang kita sedang sama Pak Roni, Ketua Kantor Internasional di lingkungan Rektorat Unpad. Ada beberapa hal nih Pak yang pengen kita tanyain. Yang pertama tentang program exchange Pak. Di Unpad kan banyak Pak program exchange ke luar negeri. Dengan adanya pandemi coronavirus sekarang, akan ada lagi atau kayak gimana Pak kebijakannya sekarang? Kita tetap akan melihat ke depan. Program ini tentunya tidak akan dihentikan. Tetapi kita saat ini tidak melanjutkan dalam waktu terbatas. Terbatas sampai kapan? Terbatas sampai coronavirus ini kondisinya menjadi lebih baik dan terkontrol. Saat ini kondisi menjadi pandemi global. Ini menjadi concern buat semua orang. Sehingga program-program exchange yang berjalan oleh kita sekarang di hold. Artinya yang dari anak-anak mahasiswa kita, orang-orang Indonesia yang ada di Unpad ini yang mau berangkat keluar, oleh kita ditahan. Kita akan minta reschedule semuanya sampai semuanya menjadi tenang dan aman dan keadaan coronavirus bisa terkontrol. Baru mereka boleh berangkat. Karena semua negara juga concern terkait itu. Sementara untuk anak-anak asing yang mau datang ke Unpad dalam periode ini kita tahan untuk tidak datang. Kita minta untuk reschedule karena kita tidak pengen mereka juga kena masalah dan mereka terkena pemeriksaan screening dan karantina 14 hari. Contoh, program exchange harusnya 21 hari, 14 hari extension ada di karantina, kan nggak lucu. Jadi cuma seminggu dia. Jadi cuma seminggu di sini. Jadi oleh kita tahan. Kita minta untuk reschedule. Tetapi programnya ada nggak? Ada. Kita punya planning summer program di akhir tahun dan di awal tahun depan. Tetap itu akan berjalan. Kebijakan tetap akan dilakukan. Kita tetap mau go internasional, mau mengglobal bersama. Unpad pengen dikenal di mata dunia. Jadi programnya tetap ada. Tetapi temporary dengan keadaan pandemi global tentu kita stop. Sejauh ini exchange kemana aja Pak yang di stop? Ke Jepang, Korea, Jerman. Jepang, Korea, dan Jerman. Jadi kita juga punya exchange dari ekonomi itu Jerman dan Australia. Tetapi tahun ini tidak seaktif tahun kemarin. Yang jelas kita punya yang cukup aktif itu di Korea dan Jepang serta Cina. Ini kita stop. Itu di stop. Stop. Dan mahasiswa kita pun kita yang di sana Pak, yang jadi, sudah berangkat itu kan betul, ada. Ada beberapa orang yang sudah berangkat sebelum surat edaran dan keputusan kebijakan bersama dikeluarkan. Kami melakukan satu pendekatan. Kalau seandainya ada kebijakan dari Kementerian Luar Negeri menarik secara langsung dan memerintahkan menarik pulang mahasiswa tersebut, dengan segala daya upaya Kantor Internasional Unpad memfasilitasi kepulangan mereka dari sisi administrasi maupun dalam hal-hal non teknis lain yang mungkin bisa dibantu. Contoh seperti kemarin dari Cina itu sempat ada lockdown di Wuhan, kemudian restriksi ketat di beberapa kota, dan KJRI dari Beijing menyarankan mahasiswa Indonesia yang ada di Cina untuk bisa ditarik pulang. Jadi kami kirim surat menarik mereka pulang, dan itu juga kasihan, mereka pulangnya muter. Jadi nggak bisa terbang langsung Jakarta, datang ke bandara mereka di cancel, pulang lagi karena pesawatnya nggak jadi datang lagi ke bandara, dapat dipindah pesawat rute-nya, pindah pulangnya lewat Malaysia, karantina di Malaysia, baru terbang lagi ke Indonesia. Jadi perjuangannya panjang. Kemudian karantina di rumah 14 hari. Artinya kami concern dengan anak-anak yang ada di luar dan bagaimana keadaan mereka. Kami juga berusaha men-tracing siapa saja yang sekarang masih ada di luar, berkomunikasi aktif dan waspada serta siap. Jika ada keadaan tertentu yang membutuhkan mereka untuk ditarik pulang, segera kami tarik pulang. Jadi mereka udah pegang nomor-nomor yang penting terkait Adikbud, atas kependidikan dan kebudayaan, nomor hotline yang besi, dan kemudian beberapa kontak-kontak person yang mungkin mereka bisa hubungi dalam kondisi darurat. Dan kami tidak overreactive untuk langsung tarik mereka pulang sampai ada instruksi dari Kemenlu bahwa negara ini nggak oke, pulang semua. Berarti sejauh ini program exchange mereka tetap berjalan seperti biasa? Masih berjalan, karena mereka udah berangkat di sana. Kalau mereka disuruh pulang pun, contoh yang di Korea, itu baru datang 1 minggu. Kalau mereka disuruh pulang ke Indonesia pun, mereka akan dikarantina di Jakarta 14 hari. Sehingga itu tidak menyelesaikan masalah juga. Padahal belum tentu mereka di sana terkena virusnya, meskipun precaution tinggi. Nah, kami hanya memantau dan memberikan masukan secara aktif, berkomunikasi secara aktif terkait update keadaan mereka. Ada sesuatu yang kurang pas atau perlu menjadi concern, kami tarik pulang. Kalau untuk mahasiswa asing Pak yang ada di sini, kalau tadi kan mahasiswa kita yang ada di luar negeri, kalau mahasiswa itu juga menjadi concern dan ada beberapa yang menjadi ketakutan. Kami memberikan informasi yang sebaik mungkin untuk bisa menjadi balancer pandangan dan perspektif mereka. Tapi dalam konteks mereka takut dan mereka mau pulang, seperti yang terjadi hari ini dari Laos, dari Vietnam, dan kemudian dari Jerman mau kembali dengan permintaan orang tua, kami memberikan support tetap dan memfasilitasi secara administratif, tetapi mereka harus memberikan kepada kami surat pernyataan bahwa mereka aware terhadap semua kemungkinan akademis dan akademis yang bisa dihadapi. Tapi di sisi lain tentu kami berjuang yang terbaik supaya tidak ada permasalahan akademis maupun non akademis.
Tapi contoh yang non akademis, mereka pulang nih sekarang ke Vietnam atau ke Jerman, sampai di sana mereka tiba-tiba mau balik lagi ke sini, kami nggak bisa pastiin kapan mereka bisa balik. Karena coronavirusnya juga kita nggak tahu selesainya kapan. Sehingga keadaan-keadaan yang non akademik seperti itu yang mungkin perlu dipikirkan. Terakhir Pak, kita kan punya banyak program juga yang mengundang orang asing nih. Misalkan kita punya conference atau bahkan summer program juga di Unpad. Itu gimana Pak? Kita concern, sepanjang itu masih jauh, kita masih berikan asterik. Artinya program berjalan dengan melihat situasi. Kalau saat ini dalam situasi tersebut coronavirus isu masih belum settle dan penyebarannya masih tinggi, kasus positifnya masih bertambah terus setiap hari, sudah pasti cancel. Sudah pasti cancel dan reschedule gitu. Kalau misalnya sampai April berarti masih belum bisa kita tentukan. April udah bisa ditentuin kelihatan. Kalau April terlalu dekat dari 2 minggu sekarang nggak akan settle kayaknya. Berarti kalau April mungkin kemungkinan besar cancel. Mungkin Mei dan selanjutnya. Summer program yang tadi ditanya itu bulan Juni Juli. Jadi itu masih agak di belakang. 4 bulan dari sekarang. Artinya kita masih bisa melihat perkembangan yang masih lewat Lebaran. Siapa tahu dengan Lebaranan kembali fitrah bersih semua gitu. Amin. Amin. Tapi intinya kembali lagi kita perlu hati-hati antisipatif tapi tidak perlu overreaktif. Pemberian informasi yang benar, memberikan satu cara pendekatan yang benar, itu akan memberikan ketenangan pada semua orang dan memberikan respon yang jauh lebih baik serta hasil yang lebih baik. Ya, itu mungkin Pak diskusi kita hari ini. Ya, terima kasih. Sama-sama. Itu tadi diskusi dari International Office tentang beberapa hal nih, salah satunya exchange dan juga program-program kita mahasiswa yang melibatkan orang asing. Betul. Siap.